dengar-dengar nih Meli punya kasus percintaan yang rumit ya atau bagaimana? Boleh Meli ceritakan? Ya Meli mau ceritakan mungkin kasus percintaan waktu SMK ya. Waktu bisa dibilang itu first love lah. Dia sering membatasi interaksi Meli gitu dengan orang lain dengan cara posesif lah gitu. Meli itu jangan ngelakuin banyak hal dengan orang lain gitu. Kalau misalkan sekolah ya langsung pulang gitu, jangan terlalu banyak aktif di organisasi ataupun hal apapun itu. Tapi dia juga kan harusnya tahu gitu, Meli sangat suka organisasi karena mungkin dia juga sudah tahu gitu karena di SMP juga Meli ikutan organisasi. Nah, sedikit ceritanya waktu SMK Meli terjun ke organisasi MPK gitu. Terus ketika Meli melakukan Meli melakukan proker dengan lawan jenis, dia padahal kan Meli gak bilang ya ke dia itu bahwa Meli itu gak ngelakuin sama lawan jenis gitu, gak sesirkel sama lawan jenis, tapi dia tahu karena ada teman Meli yang ngasih tahu. Karena kita kan nggak bisa mengontrol orang lain buat gak ngasih tahu ke dia gitu, tapi kan ya dia mungkin mencari tahu tentang bagaimana sih Meli di sekolah yang baru gitu. Nah karena itu awal keributan terjadi ya, karena mungkin dia juga sedikit tersisu akan hubungan ini gitu. Nah dari situ Meli itu karena Meli kurang nyaman akan peraturannya itu bahwa jangan banyak organisasi lah, jangan terlalu banyak interaksi dengan orang lain lah, jangan terlalu aktif gitu. Karena Meli kurang nyaman, akhirnya Meli mencoba membohongi dia gitu. Dengan Meli tetap jadi ketua murid di kelas, Meli tetap jadi ikutan organisasi MPK, tetap jadi ikutan forum Sumedang gitu. Tapi dengan Meli ngebohong itu, mungkinnya namanya orang ngebohong gitu ya, gak bakal lama gitu. Dan mulus ya. Ada saja yang bilang bahwa dia itu suka, dia itu feelnya itu kuat banget gitu ya. Dia suka bilang ke aku bahwa aku selalu mimpi loh kamu kotor sama banyak teman cowok, terus kamu ceweknya sendirian, dan itu sebenarnya real gitu. Dan sebenarnya kan nggak ngasih tahu, tapi terus pura-pura aja nggak tahu gitu. Tapi kan yang namanya ngebohong gitu nggak selamanya mulus, ada saja kebocorannya gitu. Terus dia berusaha cari tahu akun organisasi Meli, terus dia cari tahu teman dekat-dekat Meli yang di organisasi itu siapa, bagaimana sih Meli di organisasi itu kayak gimana. Nah akhirnya dia tahu kalau Meli sering organisasi dengan sering proker dengan cowok gitu, sering dengan lawan jenis lah gitu ya, dengan sering banyak interaksi gitu. Akhirnya dia menolak gitu ke Meli karena mungkin hubungannya udah terlanjur lama, sudah jalan 4 tahun gitu. Dan mungkin kalau 4 tahun itu bukan terbilang waktu yang singkat, dan bukan terbilang udah gue sayang sama lo, bukan gue cinta sama lo lagi, tapi udah dijadikan rumah gitu. Setiap permasalahan, setiap apapun itu pasti diceritakan dia. Jadi dia selalu melarang Meli untuk A, B, C, D gak mau ngelakuin itu, tapi Meli tetap mau nikah gitu, tetap ngelakuin itu. Dan mungkin kita sama-sama saling melukai diri sendiri, mungkinnya bisa dibilang. Meli membohongi dia, dan dia mungkin capek kalau terus dibohongi sama Meli gitu. Dan Meli sadar akan hal tersebut karena Meli sendiri gak mau, Meli sayang sama dia, Meli cinta sama dia, tapi Meli gak mau membuang-buang waktu Meli buat hal yang gak penting. Iya gitu. Karena ya organisasi itu dirasa bukan sesuatu hal yang bisa merusak hubungan kalau misalkan kita itu serius gitu. Tapi kalau dia terus-terusan berstigma diposisipin itu jalan keluarnya buat gak berani ngelakuin itu salah guys. Iya. Dan mungkin organisasi itu positif juga buat kita karena mungkin kita mendapatkan relasi, banyak teman juga kan. Ya mungkin bisa bilang dia juga gak mau gitu dari banyak temannya. Karena gak tau lah, mungkin dia sudah tergotakan. Tapi
sedikit lama kelamaan Meli juga udah capek, mungkin dia juga udah capek dibohongi sama Meli. Sampai akhirnya dia kan kita LDR, dia pulang terus dia sadap WA lah, sadap aplikasi email yang kayak gitu, yang mungkin semuanya lah dia tahu gitu. Dan dari situ dia bilang jangan kan Meli punya circle sama kakak kelas yang positive vibes, yang dia aktif organisasi, aktif buat lomba-lomba kayak gitu. Tapi kebanyakan cowoknya mungkin 4 orang, ceweknya 3 orang, dan itu gak boleh. Meli gak boleh nih. Padahal kan gak mungkin Meli ikut mencampuri urusan cinta ke hal tersebut, karena Meli juga ingin selalu belajar lah tentang dari kakak kelas gitu. Bagaimana sih organisasi, bagaimana cara kita belajar, itu kan gak harus dari sekolah doang, gak dari kelas doang. Nah, dari WA itu dia tahu Meli jangan dia nyuruh keluar dari MPK. Dia Meli gak boleh ikut lagi sama circle kakak kelas tersebut. Meli keluar dari forum MPK Sumedang gitu. Pokoknya jangan, malahan hampir semua kontak Meli gak ada cowok karena gak dibolehin sama dia. Karena dia tahu. Terus karena Meli tuh gak enak, dia kalau misalkan ada teman rekan kerja yang mau menanyakan hal apapun itu, mungkin pasti yang berurusan organisasi lah gitu ya. Nah, waktu itu pernah dia tahu dia yang ada cowok yang chat gitu. Tapi kan tentang organisasi ya, tentang proker. Tapi dia malah ngechat japri cowok tersebut dan langsung marah-marah ke cowok tersebut, jangan chat lagi gini, dan kan yang malu Meli gitu. Nah, dari situ Meli mulai bilang jangan terlalu positif lah. Meli juga punya kehidupan sendiri, gak semua dunia Meli tentang kamu. Nah, dari situ mungkin dia juga udah capek, udah gak mau dibohongi, bukan gak mau dibohongi lah ya. Kita juga sebagai manusia capek gak sih kalau misalkan kita nyuruh orang lain buat gak ngelakuin ABCD tapi orang itu ya gitu. Kan kita juga capek gitu. Nah, mungkin di titik itu Meli mutusin buat ya udah sekarang mah terserah kamu mau ngelakuin apapun itu. Meli juga terserah Meli mau ngelakuin apapun itu gitu. Secinta-cintanya kita, senyaman-nyamannya kita, terbukanya kita lah selama beberapa tahun hubungan ini. Kalau misalkan kita gak ada kepercayaan, gak ada saling percaya satu sama lain, ya buat apa? Toh kalau kita gak percaya satu sama lain, kenyamanan itu juga gak akan muncul. Jadi Meli sama dia masih atau enggak? Enggak, karena Meli mutusin buat bertahanin organisasi Meli daripada bertahanin hubungan Meli. Karena anak itu mau jadi MC di forum MPK Sumedang. Ya, siapa yang gak mau lah jadi MC di sebuah acara yang besar gitu, disaksiin sekretaris kabupaten. Oh, benar. Sekretaris bupati ya kan pasti mau aja gitu. Jadi Meli bertahanin organisasi Meli, bertahanin semua keinginan Meli, cita-cita Meli. Karena itu mungkin sebagian dari perjalanan deh sih. Tapi terus sekarang kamu berhubungan baik nggak, masih kontakan gitu atau gimana? Saling sapa? Untuk hal tersebut mungkin bisa dibilang sekarang itu sudah baik karena waktu ya. Oke. Karena waktu putus tuh 2021, dan waktu 2021 kita sama-sama Baru ya? sama-sama depresi berat mungkin ya. Oh. Dia mungkin kehilangan Meli juga kehilangan dia, karena kita kan sudah sama-sama lama, sama-sama udah ngelakuin banyak ya, udah tergantung udah ngelakuin banyak hal bareng-bareng gitu. Terus tiba-tiba udah lost ya. Nah, di situ mungkin banyak belajar lah, banyak hal yang harus disembuhkan dari hal sakit yang terdapat dari hubungan tersebut. Dan dari situ kita lost contact beberapa setengah tahun lost contact, tapi kontak lagi karena dia bilang masih sayang, dan aku juga gitu ya, bisa dibilang aku juga masih sayang sama mama gitu. Nah, udah terlanjur nyaman gitu ya, karena yang namanya cinta itu gak bisa dibohongi ya, karena kenyamanan itu bisa muncul kapan saja. Kita bisa merindukan suasana, merindukan kenangan, merindukan apa yang sering ya gitu, sering deja vu lah dengan hal apapun yang terjadi gitu. Nah, dari situ tapi
dia ngajak balikan tapi Meli gak mau karena Meli takut kita balikan tuh bukan ingin menyembuhkan luka kita masing-masing, tapi menorehkan luka lagi. ya kita akan mengulang luka yang sebelumnya. Jadi sebaiknya kita just friend. Kita sebaiknya teman aja. Kalau misalkan kita saling sayang, mungkin di divisi yang berbeda gitu, bukan divisi saling memiliki gitu. Oke. Dan di situ kita sama-sama udah sembuh, dia juga udah menemukan kebahagiaannya dia sendiri, dunianya sendiri. Meli juga pun begitu, Meli senang dengan dunia Meli sekarang, dia juga senang dengan dunia dia sekarang. Mungkin nih, apa yang mau Meli sampaikan ke orang tersebut nih? Mungkin ada yang disampaikan atau kesannya atau gimana gitu? Kalau bisa dibilang, dia itu mungkin orang yang gak akan pernah Meli lupain. Oke. Seenggaknya Meli berusaha ngelupain pun, bukan gak akan pernah dilupain sih. Gak ada ya orang yang move on bener-bener gitu. Pasti move on itu karena waktu atau orang baru gitu. Karena kita juga sadar bahwa kita tidak bisa saling memiliki lagi. Maka dari itu kita memutuskan buat saling sayang, bukan saling sayang sih, kayak memilih, bukan saling mengenal lah gitu, Saling mengerti. Dia aku mungkin nyamannya dengan hal ini, dia mungkin nyamannya dengan hal itu. So, menurut kamu definisi cinta itu seperti apa? Kalau menurut Meli sendiri nih Maya, cinta itu bisa dibilang hal yang bisa membuat kita menjadi diri kita sendiri, dan hal yang bisa bikin kita itu nyaman dengan diri kita sendiri dan dia sebagai support system kita gitu. Karena kalau kita udah merasa nyaman dengan orang tersebut, kan cinta itu gak bisa dibilang ya gitu, gak bisa dipaksa. Aku harus cinta sama kamu, enggak kan? Cinta itu bisa mengalir aja, kapan aja, dengan siapa aja, dan di mana aja gitu. Bisa dibilang cinta itu dimulai dari kenyamanan, dan kalau misalkan udah dari mulai nyaman, terus saling berkomitmen buat menjalin satu hubungan itu pasti kita bisa berkembang menjadi diri kita sendiri, menjadi apa yang kita impikan, dan dia juga begitu. Namun kita saling support apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan gitu, tapi dengan tujuan yang sama, ke arah yang sama, namun saling mendukung satu sama lain. Terus, kenapa nih kamu memilih menetap atau meninggalkan? Kak, mantannya kemarin. Ya. Kalau bisa dibilang kenapa bisa menetap, karena ya itu cinta dan terlanjur lama ya. Karena dari itu apa-apa sama dia, ketika Meli punya problem di keluarga, dia selalu menjadi obat gitu. Oke. Kamu cerita sama dia pasti bisa jadi penenang, dan dia juga begitu ke Meli gitu. Karena kita sama-sama punya masalah keluarga yang gak jauh beda, yang rumit gitu. Tapi kita saling menguatkan satu sama lain. Itu sih yang paling berat. Dan aku tahu dia itu kayak, aku takut dia gak bisa seperti kamu. Bukan gitu ya, pasti banyak yang lebih baik. Tapi aku takut dia lost control gitu. Oke. Kalau misalkan lagi punya masalah emosi, marah. ya gitu. Dan dia juga mungkin tahu aku selalu gitu kalau punya masalah, lost control gitu. Jadi kita bisa punya cara tersendiri buat kita saling menenangi gitu. Itu mungkin alasan karena kita sudah punya cara tersendiri lah. Kalau alasan buat meninggalkan, karena Meli belajar gitu dari hubungan tersebut, cinta itu ternyata gak bisa dipaksakan, dan cinta itu bisa menimbulkan kenyamanan. Kalau kita tidak nyaman dari cinta tersebut, ya itu yang harus dipertanyakan. Dan kalau cinta tersebut tidak bisa membuat kita jadi diri kita sendiri, ya buat apa? Kedepannya bakal gimana?
apakah aku akan terus terlibat dalam peraturan-peraturan dia, akan terus terlibat dan bergantung ke kehidupan dia, bergantung cara dia, mindset dia tentang Meli harus gini. Ya kalau nggak ada dia, Meli kayak gimana? Oke. Kalau Meli gak bisa jadi diri Meli sendiri, jadi Meli mutusin buat oke, kayaknya kamu gak bisa sama aku karena aku terlalu mentingin diri aku sendiri, dan mungkin aku juga gak bisa sama kamu karena kamu terlalu Fokus dalam hubungan. Iya. Karena pada dasarnya kita gak, kalau pacaran itu menurut aku ya gak usah terlalu fokus terhadap sebuah hubungan. Kita hanya tinggal mengalir begitu saja, kamu jadi diri kamu, aku jadi diri aku gitu, dan kita tinggal punya tujuan yang sama, itu saling mengerti, saling memahami. Karena sebelum, kan kata orang ini ya, kunci hubungan itu adalah komunikasi, tapi menurut aku kunci hubungan itu adalah sebuah pemahaman. Kalau kita tidak bisa saling memahami, ya kita tidak bisa mengkomunikasikan hubungan kita. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kayak mungkin kamu ada pesan dan kesan buat teman-teman yang mungkin sama punya hubungan toxic relationship atau mungkin masalah dari percintaannya, boleh disampaikan? Kalau menurut saya ya, orang yang sudah terlanjur toxic relationship, mungkin saja dia juga saya juga merasakannya hal yang dia rasakan. Karena terlepas dari toxic relationship itu sangat-sangat butuh effort yang besar gitu, karena ya bisa dibilang karena cinta, karena waktu gitu. Tapi you guys going on. Jangan terlalu fokus akan cinta yang semu ya, karena cinta itu bisa dipudarkan oleh orang, dipudarkan oleh waktu. Kita hanya punya diri kita sendiri yang bisa memahami diri kita sendiri. Kalau misalkan orang tersebut tidak bisa memahami kita, bagaimana cara dia memahami dirinya sendiri gitu. Dia juga gak bisa memahami aku, bagaimana dia memahami dirinya sendiri gitu. Ya mendingan lepas aja kalau misalkan gak bisa diperbaiki.